Selamat siang menjelang sore sedulur semuanya. Kepriwe ki kabare? Sehat ya? Alhamdulillah, nyong sekeluarga sehat ya. Perkenalkan, nyong Sigit Fani Ramdhani, asli Kebumen, Jawa Tengah ya. Wes, duduk manis. Tak kancani jalan-jalan keliling Kebumen sing pancen ngetren iki lur. Dari mulai bikin kerajinan tungku tradisional dari batu, terus bikin sayur tewel sing paling enak. Ada juga kue-kue khas Kebumen seperti kue koci dan kue moho. Sekalian lur, tak ajak keliling Waduk Sempor sambil nyari ikan toman. Asik toh? Makane, pantengin terus Trans 7. Nonton Jejana Negeri sampai habis ya. Nyoh, orang ngapak, orang kepenak son. Enak. Gaspol. Sebelum masak-masak, aku mau bantu si Palekku ini untuk bikin tungku atau kompor tradisional dari batu alam. Tepatnya di daerah Kejawang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen. Pak, endi ki sing arep dipecah? Ya ki insur kowe ya bener teka kepriyen. Waduh. Iya, Pak, nun sewu nembe tangene kawanen. Yo diperhatikan. Oh. Gawe. Nggih, Pak. Niki, Pak. Ya. Wes, aku tak bantu Palek dulu yo. Di desa Kejawang ini memang masih banyak pengrajin tungku dan alat masak dari batu alam. Soalnya yo daerah sini banyak sekali tumpukan gunung batu alam yang punya kualitas bagus. Salah satunya yo Palekku iki yang sudah menjadi pengrajin tungku batu selama puluhan tahun. Jenis batu atau cadas yang dipakai adalah batu gua. Wah iki, tanpa campuran semen sedikit pun loh. Makanya selain susah membuatnya, daya tahannya juga luar biasa iki. Dimulai dari membuat pola tungku dan mencongkelnya sampai bisa lepas dari batu utamanya. Setelah itu, pola tungku yang sudah lepas iki langsung dibentuk dengan cara dipahat dan dikikis menggunakan alat bantu seadanya. Makanya Palek iki paling banyak bisa membuat 2 tungku dalam sehari. Soalnya yo angel membuatnya. Satu tungku batu dihargai antara 100 sampai 150 ribu rupiah, tergantung besarnya ukuran. Ternyata untuk buat tungku batu itu nggak mudah. Dari batu yang segede ini sampai jadi tungku yang siap jadi itu memakan waktu sekitar 6 jam. Wah, aku baru sebentar aja wis capek banget loh iki. Apa kabar si Palek yo yang harus ngerjain iki setiap hari? Nah, bentuk tungku batunya udah mulai kelihatan nih. Nanti kita akan pakai untuk masak makanan khas Kebumen. Wes Pak, aku tak bawa yang udah jadi aja lah. Kayaknya yang ini masih lama banget jadinya. Ayo, kita siap-siap masak bareng kancaku yang di kampung. Wah, tungku masak buatan Palek iki encen apik yo. Meskipun berat karena terbuat dari batu, tapi yo sing iki dijamin kuat dan anti retak. Wes sekalian tak hidupin api buat menu makan siang kita hari ini. Mbak Nanda sama Bu Iem mau membuat salah satu masakan kesukaanku, namanya jangan tewel. Eits, jangan di sini, artinya sayur loh yo. Sedangkan tewel, iku artinya nangka.
Jadi jangan tewel adalah masakan sayur nangka khas Kebumen. Bumbunya gampang banget iki. Tinggal sediain nangka muda dan bumbu dasar seperti bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai merah, laos, dan kunyit. Ojo lali, pakai santan kelapa dan daun salam juga yo, biar makin gurih. Ada juga tambahan kerupuk krecek sebagai identitas jangan tewel khas Kebumen. Wis siap iki Mbak, tunggune. Sementara Mbak Nanda menghaluskan semua bumbu untuk masakan, Buyem lagi bikin santan perasan pertama yang bakal dipakai masak. Sini tak rebus dulu Mbak tewelnya. Nah, ini adalah bahan baku untuk pembuatan sayur tewel. Nah, sayur tewel ini biasanya digunakan masyarakat sekitar untuk acara-acara besar, terus juga bisa dikonsumsi untuk makanan sehari-hari. Yuk, sekarang kita masak. Sebelum dimasak dengan bumbu lengkap, jangan tewel mesti direbus dulu selama kurang lebih 20 menit untuk menghilangkan sisa getah dan rasa sedikit getir. Nah, ini udah mateng nih. Habis ini kita langsung ditumis dengan bumbu-bumbunya. Cara masaknya gampang banget yo iki. Tinggal cemplang-cemplung wae. Tumis semua bumbu yang sudah dihaluskan tadi sampai warnanya kecoklatan dan aroma harumnya keluar. Lanjut masukkan santan sesuai selera yo. Kalau aku sih suka banget sing santan wakeh. Kalau santan sudah matang, tinggal cemplung si tewel dan kerupuk kreceknya. Tunggu mendidih kira-kira 15 menit. Habis itu tinggal angkat. Wah, iki saat yang Bu. paling ditunggu. Dicoba, Bu. Makan yuk. Wis kencot ya wetenge. Wah, pas bener iki. Ada tempe mendoan juga. Jadi tambah semangat makme. Bumbunya pas banget. Ciami alias top Marco top. Gurihnya dapet, tekstur tewelnya juga nggak kelembekan. Dari urusan tewel, sekarang aku sama Mbak Nanda mau ngajak kalian main-main ke kebun jambu kristal di sekitaran Maduretno, Kecamatan Bulus Pesantren. Masih di Kebumen yo iki. Di kampung sini memang terkenal penghasil buah paling top seperti jambu kristal dan pepaya California. Tuh lihat, seger-seger yo jambune. Kayaknya pas banget iki. Kita bikin kue khas Kebumen, namanya kue koci. Karakter jambu kristal yang manis ini biasa juga dijadikan isian kue koci pengganti kelapa. Nah, sekarang kita mau buat kue koci. Nah, kue koci ini adalah salah satu makanan atau kue khas dari Kebumen. Bu, niki kue koci ini biasanya teng acara-acara napa mawon, Bu? Iya, nek saben syukuran apa hajatan iki mesti gawe koci. Kue-kue koci. Ana sing nang pasaran apa ora, Bu? Nang pasaran akeh. Oh, pasaran akeh. Oke. Yuk, kita lanjut buat ya, Bu. Nggak perlu repot cara bikinnya. Cukup siapin tepung ketan, gula merah, sama santan kelapa. Parut dulu jambu kristalnya, biar aku ngiris gula merah. Dan Mbak Nanda bikin santan kelapa. Wah, bening yo daging jambu kristalnya. Varian jambu yang satu iki memang bibit unggul. Dagingnya putih dan manis. Bijinya juga sedikit. Selain bagus untuk menangkal radikal bebas, jambu kristal sangat baik untuk kesehatan pencernaan. Wes iki, sekarang waktunya tak bikin isian kue koci. Caranya mudah, tinggal bikin api, panasi tungku. Masukkan parutan jambu dan campur dengan gula merah sampai warnanya berubah menjadi coklat. Sambil nunggu jambunya mateng, Buyem dan Mbak Nanda
mau nyampur santan dan tepung ketan. Iyo, tinggal nyampur aja, terus diuleni sampai kalis. Kasih pewarna dikit ya boleh, biar bentuknya makin cantik ya mbak. Nah, warna selai jambunya wis pas banget iki. Coklat tua, hasil percampuran dengan gula merah. Kita lanjut dengan membungkus kue pakai daun pisang. Adonan sing dibikin buyem langsung kita bentuk pipih dan masukkan selai jambunya. Puter-puter dikit pakai tangan. Terus langsung dibungkus dengan daun pisang. Biar nanti aromanya semakin enak saat dikukus. Ngeliat adonan gini wae, aku langsung rak sabar, pengen langsung hap. Selai jambu kristalnya lumer di mulut, manisnya pas, nggak berlebihan. Sudah enak, sehat juga yo kue kocine. Kalau kayak gini yo nggak cukup 1 atau 2, bisa nambah terus iki. Jejak anak negeri berlanjut ke sebuah waduk di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Iki sing jenenge Waduk Sempor. Selain sebagai pembangkit listrik, di sini juga tempat wisatanya warga Kebumen dan sekitarnya. Cuma kali ini misi saya bukan untuk wisata yo. Ayo, sopo sing iso nebak? Nah, sekarang kita sedang berada di tengah-tengah Waduk Sempor. Nah, selain untuk perairan sawah, Waduk Sempor juga untuk PLTA dan ternyata menyimpan banyak sekali ikan yang ada di sini. Dan nanti saya bersama Pak Edi ya Pak? Pak Edi, nanti kita mau cari ikan. Waduk yang selesai dibangun pada 1978 ini punya beberapa spesies ikan air tawar. Di antaranya ikan mas, nila, dan mujair. Tapi ada satu spesies yang menjadi hama di sini. Warga desa menyebutnya ikan tomang. Nah, spesies ikan tomang ini memang terkenal sebagai spesies ikan invasif yang bisa saja membinasakan spesies ikan asli Sempor jika tidak dikontrol keberadaannya. Untuk mengurangi populasi ikan toman, warga sekitar biasa memasang jebakan dengan umpan seadanya. Jebakan ikan toman ini biasanya menggunakan sebilah kayu, tali senar, dan mata kail sedang yang dipasang umpan pada malam hari. Kemudian di pagi hari, warga nelayan di sekitar akan memeriksa jebakan yang dipasang. Seperti yang bakal kita lakukan sekarang. Waduh, ternyata umpan yang dipasang Pak Edi tadi malam yang 2 nggak dapat. Pak Edi kemudian mengarahkan perahu ke seberang. Mudah-mudahan singkirnya untuk gede ya. Wih, gede apa ki Pak? Mantap. Wih. Sudah makan iwak ya. Wih, gede bener yo ikan tomange. Memang nggak salah lagi. Di sini sarangnya ikan tomang, Kie. Ini dia ikan predator yang kita cari-cari. Ikan ganas iki iso hidup tanpa air selama beberapa jam yo. Suwangar iki raine. Cocok iki dimasak mangut tomang. Wah. Ini nih yang namanya ikan toman. Jadi ikan toman ini masih satu keluarga sama ikan gabus.
Bedanya kalau ikan toman ini lebih ganas. Gak sia-sia yo perjuangan panas-panasan di waduk sempor iki. Kita berhasil membawa pulang beberapa ekor ikan toman gede. Wis balik ke darat aja Pak Edi. Aku mau masak mangut toman pedes yang paling enak. Masakan mangut biasanya lebih populer menggunakan ikan gabus. Tapi kalau di Sempor ini, ikan mangut toman juga jadi primadona kok. Bumbu-bumbunya gampang banget. Cukup siapin bumbu tumis seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, kunyit, dan teman-temannya. Nah, untuk bahan pendampingnya ada santan kelapa, jeruk lemon, daun jeruk, daun salam, dan kemangi. Untungnya siang ini saya dibantu Mbak Risma dan Bu Marni yo. Jadi bisa cepet matangnya. Semua bumbu harus dihaluskan dulu sampai tercampur rata. Karakter daging toman sekilas memang mirip dengan saudaranya, ikan gabus dan lele. Tapi toman punya tekstur yang lebih keras iki yo. Setelah dipotong-potong, lanjut kita kasih perasan jeruk biar ndak amis. Habis itu, daging toman mau tak goreng dulu yo, sampai kering dan hilang lengketnya. Biasanya daging toman butuh waktu menggoreng lebih lama, kira-kira sekitar 20 menitan lah. Kalau sudah digoreng, baru deh waktunya Mbak Risma beraksi memainkan bumbu dan teknik menumis mangut toman khas Sempor. Semua bumbu halus langsung ditumis sampai warnanya berubah kecoklatan. Kalau sudah, masukkan santan dan masak sampai mengental dan mendidih. Tambahkan gula merah dan garam biar rasanya semakin gurih. Nah, terakhir masukkan daging toman yang sudah digoreng tadi. Ojo lali, sebagai pelengkap, daun kemangi ditaburkan ke dalam mangut toman. Wah, wis siap iki. Ayo mbok, mangan bareng. Wih, jos gandos iki yo. Kepriwe rasane? Paduan toman yang renyah dan legit ketemu gurihnya bumbu mangut yang pedas gurih. Tambah terus iki. Piye? Lupa toh karo dietnya? Lanjut lagi yo. Kali ini aku mau ngenalin salah satu kue cemilan favoritku. Kue opo yo namanya? Namanya kue moho. Kue camilan yang sangat sederhana, asalnya bernama wat kue, yang dibawa oleh etnis Tionghoa pada masa penjajahan ke tanah Jawa. Sampai akhirnya, kue ini jadi kue favorit khas Kebumen dan Jawa Tengah pada umumnya. Ciri khas kue ini ada pada warna merah, yang merupakan simbol etnis Tionghoa dalam merayakan Tahun Baru atau Imlek. Bahannya, cukup sediakan tepung terigu, gula, pewarna dari buah naga, mentega, bubuk pengembang, dan soda kue. Bahannya aja gampang, apalagi cara nggawe ini yo. Tinggal aduk ae. Campur pakai tangan sampai semua adonan rata dan kalis. Sementara untuk pewarna merahnya langsung diparut wae sampai hancur. Kalau adonan sudah kalis dan pewarna sudah siap, langsung campur ke adonan kuenya. Ojo lali, sisakan adonan berwarna netral untuk campuran sebelum dikukusnya nanti. Setelah kalis, kedua adonan beda warna ini kita gabung jadi satu. Caranya, bentuk adonan merah menjadi pipih,
Kemudian, masukkan adonan berwarna netral ke dalam dan ditutup. Bikin terus yang banyak ya, Mbok. Biar puas nanti makannya. Nah, wis rampung, langsung kukus wae, Mbak. Kira-kira setengah jam lah. Adonan kue moho sudah pasti matang sempurna. Iki sing ditunggu-tunggu. Makan maning, Mbok. Wah, cocok iki, Mbak, sama udara di Sempor yang adem-adem gini. Kue moho langsung dari kukusan. Masih anget ya iki. Rasane piye meneh? Sing pasti legit dan empuk. Cocok untuk camilan sore atau temen ngopi. Sore ini aku lagi di Kampung Sidomukti, Kecamatan Karanganyar, Kebumen. Sebelum kita bikin kue lagi, aku tak mampir dulu yo ke tempat saudaraku iki. Sekalian mau minta ketek atau sisa limbah pengolahan minyak kelapa. Bapak Kek, iya aku nggak kerambil lagi ya. Dari nanti, jangan apa Det? Kene. Iya, Pak Liku iki pengusaha minyak kelapa di Kampung Sidomukti. Setiap hari puluhan kilogram kelapa diproses menjadi minyak di sini. Minyak kelapa murni atau yang ngetren disebut VCO ini punya harga jual yang lumayan tinggi loh. Karena sudah mulai maju, usaha Pak Liku ini sebagian besar sudah bisa dikerjakan oleh bantuan mesin. Dari mulai proses marut kelapa dan membuat santan, semuanya sudah bisa dibantu mesin. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu sentra pembuatan minyak kelapa. Tepatnya ada di Desa Sidomukti. Nah, ini adalah parutan kelapa yang tadi sudah diparut sama bapaknya. Terus habis itu langsung kita peras nantinya. Nah, saya ini butuh limbahnya. Namanya kalau di sini itu ketek ya. Nanti kalau keteknya udah jadi, kita langsung buat kue makanan tradisional khas Kebumen. Proses dari santan sampai menjadi minyak kelapa masih cukup panjang yo. Di antaranya, mesti dimasak cukup lama sampai minyaknya terpisah dari air santan. Mending kita minta Pak Ali yo, limbah atau keteknya aja, ben cepet. Hit, keteknya jadi kue. Wah, lagi keteknya ya, Pak? Iya. Oh, sun ya, Pak? Ya, Pak. Nah, ini nih yang kita cari, namanya ketek. Nanti kita akan buat kue tradisional khas Kebumen. Yuk, langsung aja. Nah, kali ini kita akan membuat dua kue khas tradisional asli Kebumen. Yang pertama ada kue lentis. Nah, kue lentis ini pakai ini ketek yang tadi kita udah minta sama bapaknya. Dan yang satu lagi, kita mau bikin sengkulun, kue khas asli Kebumen juga. Oke, Bu? Untuk kue sengkulun, siapin tepung ketan, gula, garam, kelapa parut, dan pewarna pandan. Kalau untuk lentisnya, cukup siapkan ketek atau limbah minyak kelapa, pisang, dan gula merah. Kita mulai dari kue sengkulun dulu, biar nggak bingung ya. Untuk sengkulun, campurkan tepung ketan dan ampas kelapa. Tambahkan gula dan sedikit garam. Aduk terus sampai semuanya tercampur. Parut pandan wangi untuk pewarna hijau kue sengkulun iki. Nah, bagi dua yo adonan sengkulun dan salah satunya diberikan pandan hijau agar nanti kombinasi warnanya semakin bagus.
Nek wis diwarnai, susun adonan kering ini secara bertingkat. Yang putih di bawah dan masukkan adonan hijau sebagai penutupnya. Nah, saiki lanjut ke adonan kue lentis. Untuk lentis, parut dulu keteknya sampai halus. Habis itu, masukkan pisang yang sudah dikupas dan kasih potongan gula merah. Campur. Aduk terus sampai tercampur rata yo. Meskipun disebut limbah minyak kelapa, ketek atau biasa juga disebut blondo iki punya kandungan nutrisi juga loh. Di antaranya protein dan asam amino esensial yang bagus untuk menjaga imun tubuh kita. Khusus si lentis iki, kita bungkus dulu dengan daun pisang supaya aromanya semakin enak dan hasilnya ndak ambiar. Nah, koyo iki kira-kira cara bungkusnya. Oke. Rep direwangi apa ora? Aku bisa deh. Oh, bisa dewek? Ya wis. Kalau udah beres semua, kukus kedua jenis kue tadi kira-kira setengah jam. Wis lah, soal kukus mengukus tak serahkan ke Mbak Ayu ae yo. Taruh kue sengkulun di posisi atas, karena sengkulun iki lebih cepat matangnya. Nah, urusan kukus mengukus wis beres iki. Tinggal makan yuk. Kue-kue khas Kebumen identik dengan kesederhanaannya. Cara membuatnya sih mudah, tapi punya cita rasa serta tekstur yang enak dan ngangenin. Nah, masakan kita kue tradisional khas Kebumen udah jadi nih. Ada sengkulun dan juga ada lentisnya. Monggo Bu, silakan Bu. Mbak, dimakan. Ya, coba kita coba. Ya, kedua sajian kue ini menjadi akhir dari perjalanan jejak anak negeri di tanah Kebumen. Masih banyak banget hal menarik lainnya yang belum sempat aku tunjukkan ke kalian. Lain waktu, mampir lagi yo di Kebumen. Saya Sigit Fani Ramdan undur diri. Salam jejak anak negeri.